Tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ada lagi tetamu yang datang menjelang kematian kita. Tetamu ini kita berlindung kepada Allah. Dia bukan datang untuk mencabut nyawa kita, tapi dia datang untuk memperdaya, menipu, menggoda, terakhir menyesatkan kita. Kita berlindung kepada Allah. Siapa tetamu itu? Disebutkan dalam riwayat bahwa ketika seseorang menjelang kematiannya akan datanglah syaitan bersama dengan semua anak buah, dengan segala tentara, dan dengan segala kekuatan yang ada dikerahkan untuk menggoda, menyesatkan seseorang. Yaitu ketika orang dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan naza, ketika seseorang menjelang ajal atau kematian. Untuk apa setan-setan itu datang? Mereka datang mengelilingi dan mengerumuni kita. Mereka datang ada kalanya menjelma, menyerupai orang tua kita, ayah atau ibu kita. Menjelma menyerupai suami atau istri kita. Menjelma menyerupai guru-guru kita. Menjelma menyerupai orang-orang yang kita kasihi dan cintai. Menjelma menyerupai orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah mati dan kita kenal mereka. Kalau setan datang menjelma menyerupai seperti ayah atau ibu atau kakek atau nenek kita, setan akan berkata kepada kita yang dalam keadaan tak sadar, dalam keadaan sakaratul maut itu. Dia datang berkata, matilah kamu menjadi Yahudi atau Nasrani. Agama Yahudi saja agama yang benar, agama Nasrani saja agama yang benar. Matilah kamu sebagai Yahudi atau Nasrani supaya kamu masuk surga. Itu ajakannya, itu tawarannya, itu bujukannya. Bagaimana kita? Sanggupkah kita menerima tawarannya ataupun tidak? Itu bergantung pada iman kita ketika itu. Dan tentu pasti pertolongan Allah juga kepada kita. Kalau lemah iman kita, tentu kita akan mengikut ajakan syaitan. Akhirnya kita mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Kalau gagal dengan cara yang pertama, syaitan tidak berputus asa. Dia akan menggoda kita dengan cara yang kedua. Dia datang membawa air yang dingin, yang sejuk, segar. Dia tahu ketika itu seseorang dalam keadaan naza. Dia kehausan, haus yang teramat sangat. Andai kata 7 air lautan diminum namun haus dan dahaga tak juga hilang. Setan tahu. Seseorang dalam naza, orang yang menghadapi mati menjelang ajalnya itu, dia sedang kehausan yang teramat sangat. Cucu, ini nenek bawakan air, cu. Air yang sejuk, air dingin, segar, cu. Minumlah. Nenek dulu pun seperti itu, cu. Ketika mau mati, haus teramat sangat, dahaga teramat sangat. Dan nenek telah meminum air ini dulu. Lalu sekarang nenek pun masuk surga. Kalau cucu ingin masuk surga seperti nenek, minumlah air ini, cu. Minumlah. Datang pula menyerupai rupa ibunya. Anakku, rahim inilah dulu yang mengandungmu, nak. Air susu inilah dulu yang membesarkanmu, nak. Ikutlah ibu. Minumlah air ini, nak. Ibu sekarang masuk surga. Bukankah kamu rindu kepada ibu? Tidak inginkah kamu hidup bersama kembali dengan ibu?
Minumlah nak, minumlah nak. Segala rupa yang dia lihat, apakah itu yang menyerupai neneknya, ibunya, ayahnya, gurunya, semua itu adalah syaitan. Datang untuk menawarkan kelalaian, supaya seseorang itu lalai dan lupa. Kalau diikut, diturut, tawaran, diterima segala yang diberikan, ditawarkan oleh syaitan, maka sesatlah kita ketika itu. Waliya'udzubillah. Terakhir, kalau cara pertama gagal, cara kedua gagal, cara yang ketiga itu, dan ini sangat berbahaya. Apa cara yang ketiga? Cara yang ketiga ialah syaitan akan membawa ingatan seseorang. Dibawa ingatnya merayau-rayau, berkelana, melayang-layang. Ingatkan anaknya, ingatkan istrinya, ingatkan rumahnya, ingatkan mobil-mobil atau kereta-keretanya, ingat ini, ingat itu. Dibayangkan anak-anaknya, tak kasihankah kamu anak-anakmu masih kecil-kecil, sebentar lagi mau jadi anak-anak yatim. Tak sayangkah kamu dengan istri kamu masih muda, mau menjadi janda? Tak kasihankah dengan rumahmu? Tak sayangkah dengan mobil-mobil atau kereta-keretamu, simpanan-simpanan uang di bank? Tak kasihankah, tak sayangkah? Ditimbulkan perasaan berat. Pikirannya berkelana, melayang-layang. Tujuannya ialah supaya pada kalimat terakhir, jangan dia sempat mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga terkadang-kadang orang sudah mentalkinkan ke dekat telinganya berulang-ulang kali diajarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Namun orang itu masih belum atau tidak juga mau mengikuti, tidak juga mau menirukan. Subhanallah, ini tetamu yang akan datang. Maka disebut dalam satu riwayat, Abu Ja'far Al-Qurtubi ketika menjelang ajalnya, mendekati kematiannya seperti itu, murid-murid dan anak-anak keluarganya semua duduk mengelilingi sambil mentalqinkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi tiba-tiba dia berteriak, tidak, tidak, tidak. Murid-muridnya, anak-anak dan keluarganya merasa heran. Mengapakah seorang yang begini alim tidak mau ditalqin? Ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, dia mengatakan tidak, tidak. Mengapa dia menolak kalimat tahlil ini, kalimat tauhid ini? Heran. Ketika sadar, ditanya oleh anak-anaknya, ditanya oleh murid-muridnya, kenapa tadi Tuhan menolak ketika kami mentalqinkan supaya membaca la ilaha illallah kepada Tuhan? Abu Ja'far Al-Qurtubi bercerita, tadi satu rombongan setan datang mengelilingiku, datang mengerumuniku. Dia mengatakan, matilah kamu menjadi Yahudi atau Nasrani. Aku katakan, tidak, tidak, tidak. Di saat engkau mentalkinkan aku, dia pun datang meminta supaya aku mati sebagai Yahudi atau Nasrani. Karena itu aku katakan, tidak, tidak. Rupanya, tidak itu bukan menidakkan kalimat tauhid atau kalimat tahlil yang ditalqinkan oleh murid-murid dan anak-anaknya, tapi menidakkan ajakan syaitan. Ini satu contoh bagaimana gawatnya, bagaimana kritikalnya, bagaimana genting, sangat berbahaya. Dan ini semuanya insya Allah dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah, Allah yang akan memberikan kekuatan kepada kita pada saat tetamu yang terakhir, terutama setan yang datang menemui kita menjelang kematian kita untuk memesongkan, untuk menyesatkan, untuk melalaikan kita dari kalimat tauhid itu. Mudah-mudahan terselamat kita, mudah-mudahan. Jadi inilah tetamu terakhir
yang akan datang menjelang kematian kita. Setan-setan akan datang dan pasti datang. Mereka bersumpah tidak akan membiarkan seseorang, terutama di saat akhir menghadapi kematiannya, sebelum setan akan menentukan siapa. Hei manusia, ya sebelum ini kamu belagak ya. Kamu bisa saja ngomong macam-macam, boleh cakap macam-macam. Sekarang saya mau tahu, kamu atau aku? Ya, kalau kamu boleh membaca la ilaha illallah, kamu menang, aku kalah. Tapi aku akan berusaha supaya kamu tidak membaca kalimat itu. Maka eloklah, terutama orang tua-tua saya, ya, abang-abang saya, perbarui ingatan, yakinkan kalimat la ilaha illallah. Sudahlah, jangan perturutkan lagi selera dunia yang tidak ada batasnya ini. Segala lagu, segala musik, segala suara yang melalaikan itu. Jangan-jangan nanti dapat menggelincirkan seseorang. Di akhir hayat ini yang paling penting. Kalimat la ilaha illallah harus dan wajib kita pertahankan sungguh-sungguh. Karena itu jangan kita lalai-lalai lah. Karena kebiasaan kita lalai tidak mustahil membawa kelalaian kepada saat-saat yang paling penting ini, yang sangat kritikal ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan insya Allah pada saat tetamu terakhir datang, yaitu malaikat maut datang mencabut nyawa kita, kita siap. Siap kita artinya kita siap dengan keimanan kita, dengan amal soleh kita siap dengan kalimat la ilaha illallah. Syaitan datang, kita siap menghadapinya dengan kalimat la ilaha illallah. Biarlah dia datang, karena dia pasti datang. Dia pasti datang. Sambutlah dengan senyum kedatangannya. Mudah-mudahan sentuhan tangannya adalah sentuhan yang paling lembut. Karena sentuhannya boleh menjadi kasar. Mencabut nyawanya boleh jadi keras. Dan dia boleh lembut. Dia pula dapat perlakukan kita dengan cara yang sangat halus dan mesra. Itu tergantung kita. Kalau kita beriman dan beramal saleh, ya, terutama di saat-saat akhir kita banyak istighfar, banyak bangun malam, banyak melakukan salat malam, tahajud, baca Quran, tasbih, zikir, ya, doa, insyaallah malaikat maut datang dengan santun, dengan hormat, dan akan diperlakukan kita dengan cara yang teramat baik, insyaallah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.